Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayani Aufat, perwakilan dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang adolescence atau puberti. Yang pertama, pengertian adolescence atau puberti. Remaja, dalam bahasa aslinya disebut adolescens, berasal dari bahasa Latin adolescens yang artinya tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan. Istilah adolescens sesungguhnya memiliki arti yang luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Pandangan ini didukung oleh Piaget yang mengatakan bahwa secara psikologis, remaja adalah suatu usia di mana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, suatu usia di mana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua, melainkan merasa sama atau paling tidak sejajar. Masa puber adalah periode kematangan fisik yang tepat yang mencakup perubahan tubuh dan hormon yang terjadi di masa remaja awal. Menurut Elizabeth Harlock mengemukakan adolescence atau puberti mulai usia 11 atau 13 tahun sampai usia 21 tahun. 1. Pre-adolescence. Pada umumnya wanita usia 11 sampai 13 tahun, sedangkan pria lebih lambat dari itu. 2. Early adolescence pada usia 16 sampai 17 tahun. 3. Late adolescence, masa perkembangan yang terakhir sampai masa usia kuliah di perguruan tinggi. Bagi Erikson, pubertas atau puberti penting bukan karena kemasakan seksual, tetapi karena pubertas memacu harapan peran dewasa pada masa yang akan datang. Pencarian identitas ego mencapai puncaknya pada fase ini ketika remaja berjuang untuk menemukan siapa dirinya. Kekuatan dasar yang muncul dari krisis identitas pada tahap adolesen adalah kesetiaan atau fidelity, yaitu setia dalam beberapa pandangan, ideologi, atau visi masa depan. Ciri-ciri khas masa pubertas. 1. Pubertas adalah periode yang pendek. Periode ini berjalan selama kurang lebih 4 tahun. 2. Pubertas adalah waktu di mana terjadi perubahan fisik dan psikologis dengan cepat. Badan anak berubah dari kanak-kanakan berubah menjadi tingkah laku yang lebih matang. Perubahan-perubahan cepat ini membawa kebingungan, perasaan tidak mampu, dan perasaan yang tidak pasti mengenai apa yang harus dikerjakan dan seringkali menyebabkan timbulnya tingkah laku yang tidak menyenangkan bagi orang lain. 3. Pubertas merupakan fase yang negatif. Kata fase menunjukkan bahwa periode ini merupakan periode yang pendek dalam kehidupan manusia. Negatif menunjukkan bahwa dalam periode ini tampak timbulnya pada umur sikap menentang. 4. Pubertas timbulnya pada umur yang berbeda-beda. Pengaruh pubertas pada tingkah laku. Pada masa pubertas, tampak tingkah laku yang berbeda jauh dengan masa anak-anak. Gejala-gejala tersebut ialah 1. Keinginan untuk menyendiri. 2. Keseganan untuk bekerja. 3. Merasa bosan. 4. Bersikap tidak tenang. 5. Antagonisme sosial. 6. Menentang orang-orang yang lebih berkuasa daripadanya. 7. Antagonisme seks. 8. Emosionalitas. 9. Kurang percaya pada diri sendiri. 10. Mengalami rasa malu yang berlebihan. Dan 11. Senang melamun. Selanjutnya, tugas-tugas perkembangan masa remaja. Hafik Hurst 1978 menyatakan ada 10 jenis tugas perkembangan remaja, yaitu 1. Mencapai hubungan dengan teman lawan jenisnya secara lebih memuaskan dan matang. 2. Mencapai perasaan seks dewasa yang diterima secara sosial. 3. Menerima keadaan badannya dan menggunakan secara efektif. 4. Mencapai kebebasan emosional dari orang dewasa. 5. Mencapai kebebasan ekonomi.
6. Memilih dan menyiapkan suatu pekerjaan. 7. Menyiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. 8. Mengembangkan keterampilan dan konsep intelektual yang perlu dibagi warga negara yang kompeten. 9. Menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Dan yang ke-10, mencapai suatu perangkat nilai yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku. Masa remaja adolescence menurut beberapa ahli psikolog terdiri atas sub-sub masa perkembangan sebagai berikut. 1. Sub perkembangan prepuber selama kurang lebih 2 tahun sebelum masa puber. 2. Sub perkembangan puber selama 2,5 sampai 3,5 tahun. 3. Sub perkembangan postpuber, yakni saat perkembangan biologis sudah lambat tetapi masih terus berlangsung pada bagian-bagian organ tertentu. Sub perkembangan postpuber merupakan akhir masa puber yang mulai menampakkan tanda-tanda kedewasaan. Perkembangan fisik pada masa remaja. Aspek-aspek fisik dan psikologis dari pubertas. 1. Kematangan seksual, tinggi badan, dan berat badan. Pubertas atau puberti ialah suatu periode di mana kematangan kerangka dan seksual terjadi dengan pesat, terutama pada awal masa remaja. Kematangan seksual merupakan suatu rangkaian dari perubahan-perubahan yang terjadi pada masa remaja. Manifestasi peningkatan berat badan bertepatan dengan permulaan pubertas. Selama masa remaja awal, anak perempuan cenderung lebih besar daripada anak laki-laki. Tetapi sekitar usia 14 tahun, anak laki-laki mulai melampaui anak perempuan. Demikian pula, pada masa remaja awal, anak perempuan cenderung sama atau lebih tinggi daripada tinggi badan anak laki-laki seusia mereka. Akan tetapi, pada akhir sekolah menengah pertama, sebagian besar anak laki-laki tertahan atau dalam banyak kasus melampaui tinggi badan dari anak perempuan. Usia rata-rata awal percepatan pertumbuhan pada anak perempuan adalah 9 tahun. Untuk anak laki-laki adalah 11 tahun. Puncak tingkat perubahan pubertas terjadi pada usia 11,5 tahun untuk anak perempuan dan 13,5 tahun untuk anak laki-laki. Selama percepatan pertumbuhan mereka, kenaikan tinggi badan pada anak perempuan sekitar 8,89 cm per tahun, anak laki-laki sekitar 10,16 cm. 2. Hormon. Hormon dibalik munculnya kumis pertama kali pada anak laki-laki dan melebarnya pinggul pada anak perempuan terdapat aliran hormon. Hormon adalah bahan kimia yang kuat yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dan dibawa ke sepanjang tubuh oleh aliran darah. Dalam kasus masa puber, pelepasan hormon kunci dikendalikan oleh interaksi hipotalamus, kelenjar pituitari, dan gonad. 3. Waktu dan variasi dalam pubertas. Program genetik dasar untuk pubertas adalah rantai ke dalam spesies. Gatjos, Hirschhorn, dan Palmer 2009, MC Anarney 2008. Namun, gizi kesehatan dan faktor lingkungan lainnya juga mempengaruhi waktu pubertas dan komposisinya. Herman Giddens 2007, Chi dan Chen 2008. Bagi kebanyakan anak laki-laki, urutan pubertas dapat dimulai paling awal pada usia 10 tahun atau paling telat pada usia 13 tahun dan mungkin berakhir pada paling awal pada usia 13 tahun atau paling telat pada usia 17 tahun. Jadi, kisaran normal adalah cukup lebar bahwa diketahui 2 anak laki-laki yang usia kronologisnya sama. Satu anak laki-laki tersebut dapat menyelesaikan urutan pubertasnya sebelum anak lainnya memulai rangkaian pubertasnya. Bagi anak perempuan, menstruasi pertama dianggap dalam batas normal jika muncul antara 9 dan 15 tahun.
4. Dimensi psikologis dari pubertas. Sejumlah perubahan psikolog menyertai perkembangan pubertas. Perubahan-perubahan tersebut melibatkan citra tubuh serta kematangan dini dan kematangan yang telat. 5. Otak penebalan. Penebalan korpus kolosum pada masa remaja berhubungan untuk meningkatkan pemrosesan informasi. Amigdala yang terlibat dalam emosi seperti marah matang lebih awal dari korteks prefrontal yang berfungsi dalam penalaran dan pengaturan diri. Kesengajaan tersebut dalam perkembangan dapat membantu menjelaskan peningkatan perilaku mengambil risiko yang seringkali menjadi ciri masa remaja. Kesehatan remaja. Banyak perilaku yang berkaitan dengan kebiasaan kesehatan yang buruk dan kematian dini pada orang dewasa dimulai pada masa remaja. Sebaliknya, awal pembentukan pola perilaku sehat seperti olahraga teratur dan preferensi untuk makanan rendah lemak dan kolesterol tidak hanya memiliki manfaat kesehatan dengan segera, tetapi membantu orang dewasa untuk menunda atau mencegah kecacatan dan kematian akibat penyakit jantung, stroke, diabetes, dan kanker. Insel dan Ruth 2008. Penyebab utama kematian pada masa remaja. 3 penyebab utama kematian pada masa remaja dan emerging adulthood adalah kecelakaan, pembunuhan, dan bunuh diri. National Vital Statistics Reports 2008. Hampir seluruh dari semua kematian dari usia 15 sampai 24 tahun diakibatkan cedera yang tidak disengaja. Hampir 3/4 dari cedera tersebut melibatkan kecelakaan kendaraan bermotor. Selanjutnya, perkembangan kognitif masa remaja. Tahap operasi formal Piaget. Merujuk kepada Piaget, remaja memasuki level tertinggi perkembangan kognitif operasi formal ketika mereka mengembangkan kemampuan berpikir abstrak. Kemampuan-kemampuan kognitif tersebut akan semakin berkembang hingga anak memasuki tahap pemikiran operasional formal. Formal operational talk, yakni suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai pada usia kira-kira 11 atau 12 tahun dan terus berlanjut sampai remaja mencapai tenang atau dewasa. Lerner dan Husloch 1983. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa, walaupun anak usia sekolah cukup cakap menggunakan bahasa, masa remaja memunculkan penghalusan bahasa lebih lanjut. Kosakata terus tumbuh seiring dengan bahasa bacaan yang semakin dewasa, walaupun ada perbedaan individual yang besar. Pada usia 16 sampai 18 tahun, seorang anak muda rata-rata mengetahui 80.000 kata. Owens 1996. Karakteristik ketidakdewasaan pemikiran remaja. Menurut Elkin, pola pemikiran kurang matang bisa jadi berasal dari kekurangan pengalaman remaja dengan pemikiran formal. Pemikiran jenis ini termasuk idealisme dan tidak kritis, kurang argumentatif, ragu-ragu, hipokresi, kesadaran diri, dan asumsi kekukusan dan ketidakmampuan. Riset telah meragukan penyebaran khusus 2 pola terakhir sepanjang masa remaja. Tahap pubertas atau tahap genita. Menurut Sigmund dan Anna Freud, masa remaja merupakan tahap penuh gejolak karena penuh gejolak perubahan fisiologis yang dramatis dialami di usia-usia ini. Dorongan-dorongan seksual dan agresif yang tidur selama tahap latensi sekarang mengancam untuk menaklukkan ego dan membobol pertahanannya. Zona genital khususnya mulai dirasuki energi seksual yang sangat dahsyat, membuat masa remaja sekali lagi diganggu oleh fantasi-fantasi Oedipal. Remaja yang menemukan periode ini sulit
biasanya langsung mendekatkan diri pada orang tua. Tugas utama remaja, kata Erikson, adalah membangun pemahaman baru mengenai identitas ego, sebuah perasaan tentang siapa dirinya dan apa tempatnya di tatanan sosial yang lebih besar. Krisis ini merupakan salah satu dari krisis identitas versus kebingungan peran. Terima kasih, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.